Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sahabat-sahabat Azki yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di hari perdana kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini, bagi yang menggenapkan bulan Syakbannya sampai dengan 30. Kemudian di hari yang kedua bagi mereka yang puasa di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 kemarin. Tentu bagi kita semuanya itu adalah merupakan sebuah kekayaan khazanah intelektual yang didasarkan pada dua aspek perhitungan. Melalui perhitungan yang pertama adalah hisab, kemudian dengan hitungan yang berikutnya adalah dengan melihat wujudul hilal. Pada saat ini yang terpenting bagi kita bersama-sama adalah bagaimana memaksimalkan Ramadan kita ini dengan betul-betul sempurna, sehingga tujuan daripada wadah bulan suci Ramadan tersebut adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Niscaya segera untuk kita dapat wujudkan selama di bulan suci Ramadan ini. Kita melihat dari aspek yang pertama, wujud daripada menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ketika di bulan suci Ramadan ini. Maka di situ ada yang penting untuk kita lakukan, amalan-amalan yang akan kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Untuk kajian yang perdana ini, maka kita akan melihat bagaimana kira-kira dalam kehidupan kita ini, bagaimana kira-kira Al-Quran ini bisa kita baca, kemudian bisa kita maksimalkan dan bisa menjadi amalan kita yang paling utama di samping amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan pada saat di bulan suci Ramadan ini. Maka untuk itu kita akan ketahui bersama-sama keutamaan daripada Al-Quran itu seperti apa. Membaca Al-Quran itu seperti apa.
Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surah Al-Baqarah, pada ayat tersebut disampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Hudal linnas, huda. Huda adalah petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping petunjuk dia juga furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, di dalamnya tidak terpisahkan, di situ ada Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Bagaimana Al-Quran, kita lihat keutamaan dan kemuliaan daripada Al-Quran tersebut. Ketika Al-Quran diturunkan pada sebuah malam, maka malam tersebut menjadi malam yang mulia. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran diturunkan pada sebuah tempat. Tempat itu menjadi tempat yang mulia. Kota Mekah. Kita beramal di masjid-masjid di luar daripada kota Mekah. Ataupun di tempat-tempat lain. Maka tidak sama keutamaannya kita melaksanakan sholat, membaca Quran ketika berada di dalam Masjidil Haram. Kalau di masjid-masjid lain mungkin hanya 27 derajat ketika kita berimam. Tetapi ketika kita berimam melaksanakan jamaah di dalam Masjidil Haram, bahkan ratusan kali lipat Allah berikan kepada kita keutamaan. Maka ketika Al-Quran tersebut dijatuhkan pada sebuah tempat ataupun diturunkan pada sebuah tempat, maka tempat tersebut menjadi tempat yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Al-Quran itu melalui perantara diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, maka seketika itu juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah menjadi orang yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Begitu juga ketika yang membawa Al-Quran tersebut, yang mengajarkan Al-Quran tersebut melalui perantara malaikat. Maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Maka ini kita lihat dari segi proses turunnya. Maka begitu juga ketika Al-Quran tersebut diturunkan pada sebuah bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Sahabat-sahabat ASKI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Al-Quran tersebut diturunkan ataupun dikuasai ataupun dimasukkan ataupun terkumpul di dalam dada seorang mukmin, seorang umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, maka seseorang tersebut akan menjadi mulia insya Allah. Tidak hanya mulia di dunia, tetapi juga mulia di akhirat. Bukankah kita ketahui bersama-sama dalam Quran surah Fatir ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama-sama, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Al-Quran tidak sembarangan orang yang bisa menguasainya. Tetapi kata Allah dalam Quran surah Fatir tersebut, Allah sampaikan hanyalah untuk orang-orang yang Allah pilihkan. Dan hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya ketika kita menguasai Al-Quran,
ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka kita termasuk adalah orang-orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran. Allah tidak memandang dari segi jabatan kita untuk terbaik di sisinya. Allah tidak memandang dari segi wajah kita untuk terbaik di sisi Allah, untuk paling mulia di sisi Allah. Allah tidak memandang terhadap harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita peroleh di sisi Allah. Tetapi Allah sampaikan kepada kita bersama-sama adalah mereka yang paling mulia tersebut adalah mereka yang mau mengajarkan Al-Quran dan mereka mau untuk belajar Al-Quran. Sahabat-sahabat ASKI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ini saatnya bagi kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini untuk kembali membuat sebuah planning, membuat sebuah perencanaan bagaimana kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa menjadikan hari-hari kita menjadi hari-hari Al-Quran. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, kemudian juga bisa dengan menghafalkannya. Sungguh sangat tidak baik menurut kita bahwasanya kita banyak menghafal rumus-rumus, banyak menghafal kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan. Kemudian kita banyak menghafal apapun yang mungkin menjadi target bagi kita, tujuan kita untuk menguasai ilmu tertentu. Tetapi sangat buruk rasanya ketika berbicara dengan Al-Quran, kita hanya dapat menghafalkan ayat-ayat pendek saja yang kita sebut dengan trikul. Hanya dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hanya 3 qul itu. Mungkin hanya ditambah dengan inna a'tayna. Tetapi ketika berbicara dengan ayat-ayat yang lain, kita tidak bisa untuk menghafalkannya. Sebenarnya tidak mudah, tidak susah untuk menjadikan kita menjadi bagian-bagian yang bisa menghafalkan Al-Quran. Yang terpenting bagi kita adalah adanya komitmen bagi kita bersama-sama untuk bisa menambah hafalan-hafalan kita. Toh masih ada umur yang Allah berikan kepada kita bersama-sama. Dan kita lihat bersama-sama ketika kita berbicara tentang sholat, berbicara tentang ibadah yang lain, maka amalan sholat, amalan ibadah-ibadah yang lain, maka erat kaitannya pasti berkaitan dengan Al-Quran. Kita lihat bersama-sama, mungkin bagi kita banyak mendapatkan ataupun pernah membaca buku-buku yang tebal-tebal sampai dengan 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman. Mungkin banyak sudah judul-judul buku yang pernah kita baca. Tapi pertanyaannya hanya satu judul daripada Al-Quranul Karim. Tapi sampai dengan saat ini bagi kita, kalau itu dipertanyakan kepada kita, masih banyak yang belum bisa untuk membacanya sampai dengan selesai ataupun khatam. Mumpung ini masih hari perdana, hari pertama, maka jadikan setiap lisan kita, jadikan setiap ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan sampai tertinggal ibadah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Sebenarnya sederhana saja kalau bisa kita untuk membacakan Al-Quran sampai dengan selesai Ramadan ini 30 juz. Setiap ayat dalam Al-Quran, setiap surah dalam Al-Quran terdiri dari 10 lembar ataupun 20 halaman. Setiap juz daripada Al-Quran. Maka 1 juz tersebut
Kalau itu kita bagi, maka kita bisa sebelum sholat subuh ataupun sesudah sholat tahajud bisa dua bisa kita untuk membacanya dua lembar. Kemudian atau sesudah sholat subuh. Kemudian nanti sholat zuhur tambah lagi 2 lembar. 1 lembar mungkin sesudah sholat subuh, 1 lembar sebelum sholat subuh, 1 lembar sesudah sholat subuh. Zuhur juga begitu, 1 lembar sebelum sholat zuhur, 1 lembar sesudah sholat zuhur. Kemudian asar, 1 lembar sebelum sholat asar, 1 lembar sesudah sholat asar. Maghrib, 1 lembar sebelum sholat maghrib ataupun sesudah kita berbuka sambil menunggu waktu isya. Sesudah kita berbuka, kemudian 1 lembar sesudah sholat maghrib sambil menunggu waktu berbuka. Sesudah kita berbuka sambil menunggu waktu isya. Kemudian setelah itu, setelah selesai kita sholat tarawih, 2 lembar lagi. Berarti 5 waktu dalam sehari semalam, kalau itu kita niatkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran selama Ramadan ini untuk 1 juz 1 hari, 1 day 1 juz, maka itu bisa kita selesaikan. Tidak susah sebenarnya. Hanya tinggal niat kita bersama-sama. Maka kembali kepada topik yang kita sampaikan tadi. Perbanyaklah untuk menghafalkan Al-Quran. Walaupun yang kita hafalkan itu belum kita dapatkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita baca, belum juga kita dapatkan. Tapi yakinlah dalam setiap yang kita baca tersebut ada amalan di situ, ada kebaikan yang kita dapatkan di situ. Seperti hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bersama-sama, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyara amsalihah. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimu harfun. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya kita barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Tidaklah aku katakan ketika kita membacakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf kali 10 berarti sudah 10, kemudian kali 3 berarti 30 kebaikan yang kita dapatkan. Disinilah saatnya bagi kita bersama di dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita baca 1 halaman, 1 lembar kita baca, 2 halaman, 1 lembar. Apalagi kita baca 1 juz. Sudah berapa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Maka motivasi-motivasi seperti ini penting untuk kita lakukan. Kemudian bagaimana ketika memperbanyak hafalan, tidak lain dan tidak bukan adalah membaca. Setelah kita baca berulang-ulang. Kita targetkan mungkin dari beberapa surah terlebih dahulu. Ya insya Allah bisa kita lakukan. Mungkin pada kajian berikutnya kita akan berbicara bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana metodenya. Tapi yang terpenting bagi kita bersama-sama adalah muncul kemauan dulu untuk menanam investasi besar di dalam bulan suci Ramadan ini. Untuk bisa lebih banyak dalam qiraatul Quran, dalam membaca Al-Quran. Tidakkah kita ketahui bersama-sama bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran, bagaimana orang-orang yang menjadi ahlul Quran menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang tenang ketika dalam hidupnya, ketika mendapatkan sebuah persoalan dan permasalahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika seseorang mungkin dalam keadaan tertekan, kehidupan yang tidak dia inginkan terjadi seperti itu, harapan yang belum tercapai, doa yang belum terkabul, akan menyebabkan kita gundah gulana. Akan menyebabkan kita bersedih.
Maka kalau kita tidak bercermin kepada Al-Quran, maka yang terjadi adalah mungkin terjadi bunuh diri. Mungkin terjadi hal-hal yang negatif. Tapi ketika semua itu kita kembalikan kepada Al-Quran, Allah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan kepada kita suatu beban, dan beban itu pasti sanggup untuk kita emban. Nah, inilah petunjuk daripada Al-Quran. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dzalikal kitab, ini kitab Al-Quran, ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita lihat lagi bersama-sama ketika seseorang mengalami sebuah persoalan dalam hidupnya. Kemudian terjadi muncul sebuah penolakan dari dirinya sehingga gelisah. Allah sudah gambarkan obatnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Maka selalulah berzikir, apalagi zikirnya tersebut dengan Al-Quran. Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan lebih mulia. Kemudian mungkin dalam kehidupan ini kita sering melihat ada hal-hal yang membuat kita bersedih. Ada hal-hal yang membuat kita tidak enak. Ada hal-hal yang membuat kita merasa sendiri di atas dunia ini. Karena orang lain tidak peduli terhadap kita. Maka maka bercerminlah apa yang Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama-sama dalam Quran surah Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran itu untuk membuatmu susah. Berarti kalau tidak susah, senang. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran, hidupnya selalu senang. Hidupnya selalu dihiasi dengan senyuman. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, hormati Allah. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Maka bagi kita bersama-sama, saatnya bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran. Saatnya mengisi hari-hari kita dengan tadabbur Al-Quran. Saatnya bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dengan nasihat-nasihat Al-Quran. Insya Allah ketika nasihat-nasihat sudah, ketika tilawah-tilawah sudah kita lakukan, dan ini akan menjadi sebuah proses pembiasaan kepada habit, kelakuan, perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun pada saat di bulan suci Ramadan ini. Kita butuh dengan Al-Quran, maka insya Allah sesudah Ramadan ini pasti kita akan juga butuh, akan tetap mengikuti apa yang sudah kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan ini. Proses perubahan inilah yang penting untuk kita lakukan. Tetapi perubahan tersebut tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi butuh proses. Maka oleh sebab itu, ketika proses-proses itu sudah kita jalankan, kemudian yakinkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikan bulan Ramadan kita ini menjadi bulan Al-Quran. Kemudian dengan membaca, dengan menghafalkan, dengan mentadaburi Al-Quran, maka insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan yang karim. Ramadan kita menjadi Ramadan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Yayasan Azam Qurani Indonesia, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Azam Quran Indonesia. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Nantikan kajian-kajian berikutnya insya Allah di setiap sore, setiap Ramadan. Kemudian ba'da subuh insya Allah kita mulai dengan kajian-kajian terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi hazanah pengetahuan bagi kita bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.